Klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Timnas Indonesia vs Jepang. Skuad Garuda masih tertahan di posisi 4. Klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Timnas Indonesia vs Jepang akan diulas dalam artikel ini. Posisi skuad Garuda julukan Timnas Indonesia kini belum aman karena masih tertahan di urutan keempat. Ya, Timnas Indonesia baru saja melawan Jepang dalam matchday ketiga alias terakhir grup D Piala Asia 2023, berlaga di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024, malam WIB. Justin Hubner Ces tumbang dengan skor 1-3. Timnas Indonesia sudah kebobolan sejak menit ke-6 karena tendangan penalti Ayase Ueda. Kemudian, Ayase Ueda kembali menjebol gawang Timnas Indonesia yang dikawal Hernando Ari pada menit ke-52. Pada akhir babak kedua, Justin Hubner mencetak gol bunuh diri. Tetapi, selang beberapa menit kemudian, Sandy Walsh sukses memecah kebuntuan Timnas Indonesia. Laga pun akhirnya berakhir dengan skor 1-3. Atas hasil ini, skuad Garuda finish di posisi ketiga pada klasemen akhir grup D Piala Asia 2023. Perolehan poin mereka tak berubah, yakni masih 3 angka. Dengan begitu, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Namun, posisi skuad Garuda kurang aman saat ini, sebab hanya ada 4 tiket yang tersedia untuk tim teratas di klasemen peringkat 3 terbaik. Sejauh ini, 2 slot peringkat 3 terbaik diambil Suriah, Grup B, dan Palestina, Grup C, yang sama-sama mengoleksi 4 angka. Karena itu, Timnas Indonesia masih bisa mengambil 1 dari 2 slot tersisa. Timnas Indonesia sendiri masih tertahan di posisi keempat pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 saat ini. Mereka mencatatkan 3 poin dari 3 laga yang dijalani dengan selisih gol -3. Di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 saat ini, masih ada 2 tim yang belum melakoni laga ketiga alias terakhirnya di fase grup. Kedua tim itu adalah Bahrain dan juga Oman. Bahrain sendiri kini masih menghuni posisi ketiga di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Mereka mengemas 3 poin dan selisih gol -1 dari 2 laga yang telah dijalani. Sementara Oman, mereka ada di urutan ke-6 pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 saat ini. Mereka mengemas 1 poin dan mencatatkan selisih gol -1 dari 2 laga yang telah dijalani. Dengan begitu, penentuan lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 baru akan diketahui pada Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 malam WIB. Hal itu terjadi setelah seluruh pertandingan fase grup Piala Asia 2023 rampung digelar. Ada 2 pertandingan di grup lain yang memengaruhi nasib skuad asuhan Shin Tae-yong usai kalah dari Jepang. 2 pertandingan itu adalah duel Yordania vs Bahrain, Grup E, dan Oman vs Kirgistan, Grup F. Dengan kondisi Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, pasukan Shin Tae-yong wajib berharap Yordania menang selisih 3 gol atas Bahrain dan laga Oman vs Kirgistan berakhir imbang. Kirgistan sendiri bisa saja menang atas Oman, asalkan tidak lebih dari 1-0. Sebab dengan begitu, Timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama mengoleksi 3 angka di klasemen peringkat 3 terbaik. Namun, Timnas Indonesia berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni -3 berbanding -4. Jika laga Oman vs Kirgistan berakhir imbang, koleksi angka Timnas Indonesia masih lebih unggul ketimbang Oman, sebab mereka hanya mengemas 2 angka. Sementara itu, jika Kirgistan menang atas Oman asalkan tidak lebih dari selisih gol, mereka sama-sama mengoleksi 3 angka di klasemen peringkat 3 terbaik. Tetapi, Timnas Indonesia masih lebih produktif ketimbang wakil Asia Tengah tersebut.
Akankah timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Menarik menantikan nasib skuad Garuda saat ini. Hasil Piala Asia timnas Indonesia kalah dari Jepang. Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang dalam laga Piala Asia 2023 di Stadion Altumama, Rabu, 24/1. Timnas Indonesia sudah kebobolan oleh Jepang saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Gol pertama Jepang dicetak oleh Ayase Ueda lewat eksekusi penalti. Ueda melepaskan tembakan keras yang tak bisa dibendung oleh Hernando Ari. Walaupun Hernando sudah bergerak ke arah yang tepat, laju bola yang kencang membuat Hernando tidak bisa menangkap bola. Penalti didapatkan Jepang setelah Jordi Amat menahan laju Ueda di kotak terlarang. Wasit Hamis Muhammad Al-Mari tidak langsung menunjuk titik putih. Ia lebih dulu berdiskusi dengan wasit VAR dan melihat monitor VAR sebelum mengambil keputusan. Di babak pertama, timnas Indonesia kesulitan untuk mencari cara membongkar pertahanan Jepang. Skuad Garuda tidak bisa leluasa menguasai bola di lini tengah, alhasil upaya melakukan serangan lebih sering lewat umpan panjang ke depan. Walaupun tidak bisa banyak menyerang di babak pertama, timnas Indonesia bisa menahan Jepang untuk mencetak gol tambahan. Jepang hanya unggul 1-0 di babak pertama meskipun menciptakan sejumlah peluang. Di babak kedua, timnas Indonesia kembali kebobolan di awal babak. Ueda sukses membobol gawang timnas Indonesia di menit ke-52. Gol Ueda merupakan buah serangan Jepang yang ditata dengan apik. Serangan rapi itu diakhiri oleh umpan silang Ritsu Doan ke arah Ueda. Ueda tak terkawal dan dengan mudah menceploskan bola ke dalam gawang. Tertinggal 2 gol, timnas Indonesia masih berusaha keras untuk membongkar pertahanan Jepang. Shin Tae-yong lalu memasukkan Witan Sulaiman untuk meningkatkan serangan. Jepang juga tidak lantas berpuas diri. Mereka menurunkan Takumi Minamino dan Daizen Maeda secara bersamaan di menit ke-69. Pada menit ke-73, Egy Maulana Fikri terkapar di lapangan dan harus ditarik keluar setelah dilanggar Takumi Minamino. Minamino pun mendapat kartu kuning atas pelanggaran ini. Sebagai pengganti Egy, Shin Tae-yong lalu menurunkan Elkan Bagnot jadi ujung tombak. Usaha ini belum bisa membuahkan hasil bagi timnas Indonesia. Derita bagi timnas Indonesia bertambah di menit ke-88. Gol ketiga Jepang dihasilkan dari gol bunuh diri Justin Hubner. Upaya Hubner memotong bola tendangan Ueda malah mengirim bola masuk ke dalam gawang. Gol yang ditunggu timnas Indonesia akhirnya hadir di masa injury time. Sandy Walsh berhasil mencetak gol dalam sebuah skema yang diawali lemparan panjang Pratama Arhan. Namun di sisa waktu yang ada, timnas Indonesia tidak bisa menambah gol. Skuad Garuda kalah 1-3 dari Jepang dan hasil ini membuat skuad arahan Shin Tae-yong harus menunggu hasil laga grup E dan F untuk menentukan nasib di Piala Asia 2023.